Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Kita akan bersama lagi merenungkan firman Tuhan di hari yang baru, di minggu yang baru dan di minggu yang terakhir di bulan April ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk hari yang baru, minggu yang baru, dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami untuk berada di dalamnya. Kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahami dan mau melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Ya, Bapak Ibu selamat pagi. Firman Tuhan kita dari Yeskel 36 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anakku manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskan dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku, dan aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan kepada mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, hingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah laku mereka, dan di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsekuensi dari dosa. Itu kira-kira tema firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kita kaitkan dengan apa yang terjadi atas bangsa Israel Selatan, yaitu orang Yehuda, firman Tuhan jelas memberikan gambaran bagaimana sikap dan kelakuan mereka ketika mereka berada dan hidup di tanah yang diberikan oleh Tuhan itu. Dikatakan bahwa mereka menajiskan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang menajiskan tanah yang diberikan oleh Allah. Dia menarik lagi bahwa Allah merasa bahwa ini sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh umatnya. Ketika mereka membangun berhala di atasnya, ketika mereka menumpahkan darah di atasnya, bahkan dari sikap awal mereka itu membuat Allah itu mengalami pelecehan dalam keberadaan mereka dimanapun mereka berada. Maksud saya kata pelecehan itu adalah ketika mereka dihina sebagai umat Allah, berarti mereka menunjukkan bahwa seakan-akan Allah tidak mampu menjaga dan memelihara mereka, atau Allah tidak bisa melindungi mereka sehingga mereka harus meninggalkan tanahnya. Nah, dalam perjalanan inilah kita melihat bahwa sedikit kata yang sangat sederhana ya disampaikan oleh firman Tuhan kita bahwa Allah sakit hati. Ya, sakit hati dalam tanda kutip bahwa ternyata efek dari setiap tindakan kita untuk melawan kehendak Allah itu efeknya panjang, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan dosa, maka kita menerima konsekuensinya. Konsekuensinya saja bukan terkait dengan diri kita saja, tapi terkait dengan orang lain. Karena ketika kita bicara konsekuensi, misalnya seorang koruptor dia melakukan tindakan korupsi secara pribadi, tetapi ketika dia tertangkap, maka yang malu adalah keluarga yang pertama. Tapi lalu orang tanya, siapa sih? Orang Kristen. Loh, orang Kristen begitu, berarti dia ikut terlibat. Dia katanya Tuhannya itu penuh kasih, jujur dan sebagainya. Nah, ketika dia status kekristenannya kelihatan, maka disitulah dia ikut mempermalukan Tuhan, karena dia tidak bisa menjaga identitasnya baik sebagai pribadi,
Tadi dia sudah mempermalukan diri ketika dia ketangkap, keluarga pun ikut malu, tapi Tuhan pun ikut tidak bisa dijaga karena apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Jadi lihat firman Tuhan ini Bapak Ibu, di pagi hari ini saya mau mengajak kita semua bahwa marilah kita sama-sama terus menjaga diri kita, tetap memelihara ketaatan dan kesetiaan, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan tetap menjaga dan memelihara kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah merusaknya, dan kita juga menjaga penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan berdoa dengan keluarga Bapak Ishak Tonael, Bapak Michael dan Hartik dan keluarga Ricky Ricardo Sangaji, keluarga Bapak Jarkoni dan keluarga Sembiring. Mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Hamba percaya sungguh bahwa kami boleh ada dan menikmati hari-hari hidup ini karena Tuhan menyertai kami. Dan pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu untuk bagaimana kami diingatkan berhati-hati dalam kehidupan. Karena setiap tindakan kami yang melanggar dosa, konsekuensinya bukan kami saja secara pribadi yang menanggungnya ya Tuhan, tetapi hal yang sama juga ditanggung oleh keluarga. Bahkan ketika kami tidak mampu menjaga dengan baik, kami ikut mempermalukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami agar kami mau menyadari setiap tindakan kami yang tidak berkenan, sehingga Tuhan juga mau tolong kami untuk hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, berdoa bersama dengan keluarga Ishak Tonail, keluarga Bapak Michael dan Hartik, keluarga Ricky Ricardo Rinaldo Sangaji, keluarga Jarkoni, dan keluarga Ibu Jumiati Sembiring ya Tuhan. Bapak berkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan, dalam keberadaan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan dan harapan-harapan ke depannya Tuhan. Hamba ingin Tuhan mau selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, juga anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, dan terus menggumuli dan menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan ini. Tuhan pimpin dan sertai. Berkati juga dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan hamba percaya sungguh bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Ishak Tonail, keluarga Bapak Michael dan Hartik, keluarga Bapak Ricky Rinaldo Sangaji, keluarga Bapak Jarkon dan keluarga Jumiati Sembiring ya Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan juga menyertai dan meliputi kehidupan jemaat-Mu. Bapak berkati jemaat Tuhan di dalam mengawali hari yang baru, minggu yang baru, dalam seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, kehidupan jemaat-Mu dalam hari-hari ini ya Tuhan, hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang terus bekerja di luar rumah, tentunya menantang badai dalam tanda kutip ya Tuhan. Namun Tuhan, pemeliharaan-Mu, kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun, menjaga, dan memberikan kekuatan serta penyertaan dalam kehidupan mereka. Menjauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan, termasuk pengaruh COVID-19 ya Tuhan, hingga mereka boleh tetap berada dalam keadaan sehat
dan boleh terus berkarya bagi kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan juga boleh menyertai jemaat-Mu dengan berkat-berkat yang melimpah sehingga mereka setia juga, terutama mereka yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan dalam menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami percaya sungguh Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka, tapi tangan Tuhan cukup kuat dan penuh dengan berkat itu akan menyertai, memelihara, dan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan, bagi penatua, diaken, pengurus PLK dan pelayan yang ada di dalamnya, komisi-komisi yang ada, panitia pasca, panitia malam dana. Bapak berkati kami semua dalam keberadaan kami, di mana saat ini kami harus menunggu bersabar untuk waktu yang tidak kami ketahui ya Tuhan, untuk memulai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tapi Bapak terus berkati kami, beri kami semangat, sukacita, kekompakan dalam bekerja sama menjalankan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, baik sebagai presbiter, sebagai pelayan, sebagai pengurus, dan juga sebagai panitia. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan kesana jamah dan pulihkan. Berkati setiap obat penawar makanan minuman yang dibutuhkan untuk kesembuhannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, jemaat kami yang mungkin dalam berbagai pergumulan yang berat saat ini. Tuhan, berkati mereka, pulihkanlah mereka, lalu yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan mereka lewat tangan-tangan orang yang berkelebihan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, sertai, dan berkati. Berkati juga tenaga-tenaga medis sebagai bagian dari garda terdepan dalam melawan COVID-19. Berkati, beri kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Dan jauhkanlah dari segala hal yang tidak berkenan. Terutama Tuhan juga lindungi keluarga mereka dari infeksinya mereka dengan COVID-19 ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kasih kami yang mungkin dalam status ODP, PDP, bahkan positif ya Tuhan. Tuhan pulihkanlah mereka juga. Berkati juga setiap obat penawar makanan, setiap proses yang mereka lalui. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah dalam kebijakan pembentukan Satgas COVID-19. Biarlah semua boleh bekerja dengan semangat, dengan sukacita untuk memberantas virus COVID-19 dari bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan, maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan, dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian dari pagi hingga malam nanti, berada dalam anugerah, kasih, dan